Nah, kemudian habis itu Karl Popper berusaha menjelaskan masalah discovery. Nah, kalau pengujiannya sudah ya, pengujiannya itu deductive testing of theory itu seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan temuan ilmiah? Ya, kan kita melihat satu besi dipanaskan memuai, dua besi dipanaskan memuai, 1000 besi dipanaskan memuai, terus kita mengatakan nampaknya layak kita hipotesakan besi itu kalau dipanaskan memuai. Nah, bagaimana mengangkat dari pengamatan keseharian kita, oh ya, atau kita melihat apel itu jatuh, kita melihat semua orang di atas bumi jatuh, terus kita melihat bumi dan matahari, bulan tuh kayaknya jaraknya gitu-gitu aja gitu, nggak berubah. Maka wah kayaknya masuk akal juga ya. Ada sesuatu yang disebut gravitasi. Gravitasi ini adalah tarik-menarik antara dua benda yang punya massa. Itu. Dan gravitasi yang menarik benda-benda di atas bumi jatuh ke bumi itu sama dengan hukumnya jangan-jangan sama gitu. Jangan-jangan sama dengan yang membuat bumi mengitari matahari dan tidak terlempar. Jadi bumi mengitari matahari dalam orbitnya, bulan mengitari bumi dalam orbitnya, dan seterusnya. Nah ini kata Karl Popper, sesuatu itu disebut creative imagination. Ya, discovery contains a creative imagination. Nah, my view may be expressed by saying that every discovery. Pandangan Karl Popper itu mengatakan, bisa dinyatakan dengan mengatakan bahwa setiap temuan ilmiah, setiap discovery, setiap penyingkapan ilmiah contains irrational element. Itu memiliki elemen irasional, elemen non-logisnya. Ada loncatan non-logis. Ya. Or a creative intuition in Bergson sense. Bergson itu nama seorang filsuf yang namanya Henry Bergson. Dia punya istilah khusus intuisi kreatif. Nah, jadi dalam setiap temuan ilmiah itu ada intuisi. Bahasa Jerman yang digunakan oleh Karl Popper itu Bindfühlung. Ya, ini juga hasil obrolannya. Ya, seingat saya ini hasil obrolannya Karl Popper dengan Albert Einstein juga. Albert Einstein itu katanya kalau menemukan sesuatu kayak tangannya itu bergetar-getar kayak dapat ilham gitu ya. Bapak, Ibu-ibu ya, di dalam tradisi agama-agama dan agama-agama besar dan spiritualitas ya, itu kita mengenal istilah ada orang pinter. Ya kalau orang-orang sekarang, orang alim atau orang saleh, kadang-kadang punya feeling atau kepekaan. Gitu. Kemudian ternyata jadi sebagian orang tuh kalau dalam tasawuf atau mistisisme atau dalam kepengalaman keberagamaan ya, berbagai agama-agama besar itu ada yang disebut intuisi gitu. Nah ini kalau orang aktif mengikuti ya, membaca dan mungkin dalam agama masing-masing itu ada mungkin orang tua ya. Orang tua itu biasanya kalau ngomong sesuatu jadi gitu.
Percaya nggak percaya, kalau itu saya percaya penuh ya. Buat yang kurang percaya ada orang pintar atau tasawuf dan mistik itu biasanya percaya banget feeling orang tua. Saya termasuk sangat percaya. Ada yang nggak bisa dikatakan, tapi asalnya dari mana, tapi orang tua itu sering benar kalau ngomong. Kenapa? Ya logikanya mereka ketitipan kita dari Tuhan, dari bayi. Ya. Ibu saya tuh pernah ngomong, Dim, kamu kalau tekun di pendidikan, rezeki itu ngejar kamu. Kamu nggak usah ngejar rezeki. Tanda kutip ya. Rezeki itu berebut-rebut mengejar kamu, kata ibu saya. Ya itu terwujud gitu. Saya nyoba usaha buat handphone gagal, usaha buat toko komputer gagal. Saya itu sering buka usaha dan gagal semua. Yang buat saya happy sekarang senyum-senyum di depan Bapak, bisa berbagi itu pendidikan semua Bapak. Buat saya, omongan selewat ibu saya itu creative intuition ya, atau intuisi, feeling sebagai seorang ibu. Ya. Dari dulu saya itu pecinta filsafat, dari kecil senang baca buku, pecinta fisika murni, astrofisika. Ayah saya tuh mengatakan, Dim, udah aja S1-mu elektro. Ya akhirnya saya ngalah, saya nggak jadi pindah ke fisika murni. Habis itu saya pengen belajar yang lain, udah sekalian S2 elektro, saya taat lagi ke ayah saya. Udah gitu, yang terakhir S3-mu elektro aja. Saya taat Bapak, padahal saya tuh ya gitu. Lebih senang filsafat dan lain-lain ya. Karena saya gila baca ya. Senang Big Bang, senang yang dasar-dasar. Yang ajaib setelah lulus elektro semua, saya tuh ternyata happy banget dengan bidang elektro dan elektroinformatika. Yang waktu itu nggak saya pahami. Dan yang lebih dasar lagi, setelah saya lulus doktor dalam bidang ilmu pengetahuan teknik itu, saya sering diminta jadi narasumber filsafat. Kan aneh banget, dari mana belajar filsafatnya? Ya, self-learning, Bapak. Tapi saya melihat bahwa justru belajar elektro, kontrol, dan lain-lain itu sangat menguatkan sebagai basis belajar filosofi. Dan sekarang kejadian 5 tahun ini saya mengajar filsafat sains. Salah satunya karena saya taat pada ayah saya. Nah itu buat saya, ucapan orang tua itu intuisi dari Tuhan gitu ya. Taat aja sudah untuk hal-hal yang tidak diharamkan oleh Tuhan tuh saya taat ke orang tua, dan saya rasa semua agama mengajarkan yang sama. Nah tapi kembali ke Karl Popper ini, ya tadi intermezzo aja ya, berbagi aja. Tapi bagus untuk ngomongin anak kita yang rata-rata nakal itu ke orang tuanya itu. Atau kalau kita masih punya orang tua yang sudah sepuh, wajib buat kita berkhidmat ke mereka. Ya, mau dapat keberkahan, berkhidmatlah ke mereka. Mau dapat laknat, durhakalah ke mereka. Nauzubillah min dzalik ya. Alhamdulillah saya masih ada ibu ya. Kemarin saya baru dari Malang mengunjungi ibu. Mengikuti semua prosedur di bandara yang dasar. Hidung saya mekar ini di oko-oko swab antigen ya. Gelinya luar biasa, masih kerasa sampai sekarang. Oke, balik lagi ya. Nah, di setiap temuan ilmiah itu ada intuisi kreatif. Itu kata Karl Popper, saya yakin itu. Intuisi kreatif itu biasanya nggak datang langsung, tapi butuh latihan gitu. Kayak orang tua itu punya intuisi feeling ke anaknya pakai latihan. Latihan apa? Yo dari kecil dia memelihara kita gitu. Penyayang total, udah dihabiskan hidupnya untuk kita. Jadi dia pasti punya feeling yang susah diungkapkan secara rasional. Jadi anugerah Tuhan.
Kalau tentang anaknya, orang tua itu biasanya prediksinya akurat. Nah, kata Einstein gitu, bukan aku lebih jenius darimu, tapi aku bekerja di sini lebih banyak, lebih lama. Ya, jadi Einstein, Newton, wah itu pekerja super keras bapak-bapak dan ibu-ibu. PhD itu sebetulnya 3 tahun itu termasuknya ya cepat ya. Tapi saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu semua tepat waktu ya, jangan lama-lama ngabisin dana negara. Sebetulnya kalau ikut Malcolm Gladwell untuk menguasai satu bidang betul-betul itu 10.000 jam. Ya, kalau 1 tahun itu 2.000 jam kerja menekuni itu berarti perlu 5 tahun. Kalau 1 tahun bisa bapak-bapak ibu tingkatkan 2.500 jam kerja berarti 4 tahun. Tapi kan sebelum masuk ke ITB ini bapak-bapak ibu-ibu sudah menekuni bidang yang mendukung itu juga. Maksudnya kalau menggabungkan bahasa Malcolm Gladwell itu setelah 10.000 jam orang menekuni sesuatu ini creative intuition-nya bisa muncul gitu, bisa ada feeling gitu. Bisa ada sesuatu yang non rasional. Bisa ada anugerah Tuhan dari yang dialami dari alam lain tuh dikasih kita pencerahan. Begitu. Jadi jangan sampai membuat disertasi sudah masuk waktu sholat, nggak sholat dulu gitu, nanti disertasinya malah macet, Bapak Ibu. Ya disertasi ya saatnya bercengkrama dengan keluarga, ya bercengkrama ya. Saatnya olahraga, apalagi saat ibadah ya didahulukan gitu. Temuan ini muncul dari kedalaman humanity kita ya. Kedalaman humanity itu kita diberi selain rasional itu creative intuition, feeling ya. Jadi mestinya orang baik itu lebih bisa menemukan sesuatu timbang orang yang jahat. Dan saya lihat Einstein, Newton itu orang yang sangat baik. Lihat aja wajah Einstein tuh senyum terus. Ditawarin jadi presiden Israel aja nggak mau dia. Bahkan dia itu ada surat yang terkenal, dia itu nggak percaya bahwa bom atom itu bisa. Saking baiknya menurut saya. Dan Einstein itu juga hebat, dia berani memegang Baruch Spinoza ya, filsuf Yahudi yang pandangannya mirip Ibnu Arabi di dalam Islam atau Meister Eckhart di dalam Katolik. Itu adalah nama-nama orang-orang yang berani berbeda dengan tradisionalis ya. Dan Einstein itu pengikut filsafat dari Baruch Spinoza. Nah, menurut Einstein, ini dikutip oleh Karl Popper. Discovery contains an intellectual love. Ini bahasa Einstein ya. Penemuan itu mengandung cinta intelektual. Nah, ini menarik ini. Makanya kalau meneliti itu diusahakan sesuatu yang berguna untuk kemanusiaan yang bisa kita cintai gitu hasilnya. Saya senang banget data science ya. Nah ini manfaatnya gede. Saya ngajak bapak-bapak semuanya ke filsafat sains karena ini manfaatnya besar. Ayo data science sih kita luruskan, jangan sampai jadi pseudo science. Ayo seluruh riset kita ini kita tata sehingga tidak menjadi sains yang menipu. Ada cinta ya. Saya mau ngajar filsafat ilmu karena ada saya cinta gitu. Seneng ya, intellectual love ya. Saya mau ngajar probability statistik 25 tahun dan ngomong sama Kaprodi kan, Bapak, saya jangan dipindah tugaskan dulu. 25 tahun belajar probability dan statistik ini belum cukup saya itu. Rasanya masih ibtidaiyah gitu, masih beginners gitu. Saking dalamnya probability dan statistik.
Ada intellectual love mungkin ya, walaupun mungkin level intellectual love saya jauh di bawah Einstein. Nah, kata Karl Popper dalam bukunya ini mengutip Einstein ini atau mengomentari Einstein ya. There is no logical path leading to these laws ya, these natural laws atau these laws. Jadi dari fakta-fakta empirical tiba-tiba jadi teori relativitas itu kata Einstein atau penafsiran Karl Popper tentang Einstein itu tidak ada jalan logis itu. They can be reached, teori-teori yang dasar itu dapat dicapai by intuition, dengan intuisi, based upon something like an intellectual love. Nah, berdasarkan sesuatu seperti cinta intelektual atau Binfuglu dari objek experience tersebut. Ya, nah jadi ini beberapa yang ingin saya ulang ya, supaya Anda makin kuat ya. Kalau sebelum Popper itu logic of scientific discovery itu induksi, kalau setelah Popper logic of scientific discovery itu temuannya melewati creative intuition, pengujiannya lewat deduksi. Kalau sebelum Popper sebuah teori itu disebut benar atau true, mengikuti Karl Popper, science, temuan science, engineering ya, hukum Ampere, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, teori Maxwell, dan berbagai teori-teori itu bukan benar, tapi dikuatkan atau corroborated. Jadi kita menyebut sebuah teori itu bukan benar salah lagi. Cukup kuat ya. Ini teori ini cukup kuat untuk menjelaskan. Belum ada teori alternatif. Saya hentikan dulu sebelum nanti kita lanjut ya. Anda bisa nanya. Nanti insya Allah akan ada dosen tamu yang luar biasa ya. Namanya Bapak Dr. Ari Ahmad Arman. Ini akan mencoba membawakan dari filsafat ilmu itu ke arah metode ya. Apa sih beda metode penelitian sains, alamiah, sains sosial, kemudian engineering, desain ya. Nah ini menarik buat Anda ya. Nanti Anda masuk kategori yang mana. Dan ini bisa dituliskan juga kalau yang masih bingung mau nulis artikel tugas. Nanti kita cari waktu ya. Saya nanti minta waktu Anda mungkin ya, untuk kuliah dosen tamu ini.